Sabar dong, gue juga ngambil gambar. Jadi gini, hari ini nih sebenarnya pertemuan kita udah lama ya. Mak manggil dia siapa? Steli Mas. Gue manggil dia tuh Darling melulu. Kalau Darling. dulu Sterli diganti jadi Steli. Gitu. Kan ini pemain sinetron sama pemain layar lebar. Nih, Steli ini nurun ke anaknya juga main sinetron, main layar lebar. Udah lama nggak ketemu, kita 10 tahun nih. 10 tahun kita kurang lebih nggak ketemuan. Tiba-tiba udah gadis aja ini anak, udah gadis, Lauranya ngobrol kemarin. Kamu bilangnya gimana, Steli, ke Mak? Mak, ini tolong nih diangkat di Indonesia anakku nih. Iya, kita mau bikin apa? Kolaborasi? Oh ya, jadi aku di Australia punya artis manajemen, basic artis manajemen, dan aku ingat Pak Tera di sini juga punya manajemen, dan aku mikir bagaimana kalau kita bisa kerja bersama, bikin kolaborasi. Karena aku juga suka, aku lihat di Instagram banyak model-model Indonesia yang potensial, yang cantik-cantik, dan aku pingin masukin lah ke model-model boleh aku ya. Jadi aku ingat Mak Tera, oh Mak Tera, gimana kalau kita kerjasama gitu? Ya udah, gayung bersambut. Ya, jadi kita bisa bikin di Australia, kita bisa bikin di sini, dan modelnya juga kita bisa kolaborasi. Ya nggak? Benar. Kalau Mama gini, siapa aja kayak kemarin yang orang Korea mau kerja sama Mama, berkolaborasi, hayu. Apalagi kita udah kenal lama ya. Jadi aku bilang sama Steli, kalau memang Mas Steli mau jalan sama Emak, kita ngobrol bareng. Nanti ada beberapa artis Emak yang Emak kenalin. Kita bisa duduk, kita bisa ngobrol, misalkan mereka mau dibawa ke Australia seperti apa, ataupun dari artisnya Steli mau dibawa ke Indonesia seperti apa gitu. Ya. Jadi acara hari ini adalah pertemuan dua sahabat yang udah lama nggak ketemu, udah hampir 10 tahun nggak ketemu. Akhirnya kita ngobrol, dapat kabarnya yang menggembirakan ini. Kebetulan kan Laura sekarang nyanyi ya, Laura ya? Iya. Nyanyi tuh, dia bisa bahasa Indonesia, iya gitu. Iya dong. Padahal bahasa Inggrisnya kayak air gitu. Tadi Mak ajak kemarin ngomong dia, gue bingung dah. Ini anak Mak juga Renata. Mak bilang sama Renata nih, Renata kalau dibawa ke Australia, kira-kira Renata mau apa enggak? Tentu saja mau. Tentu saja mau. Exactly. Yeah, of course. Of course you do. Literally 100%. Because like I really, really, really want to go and like see how the world is outside of Indonesia. Like, Yeah, she's potential. Dia bisa. Cuma kalau di Australia itu kan kita harus ada batasan umur ya. Jadi harus 17 tahun dulu baru bisa jadi profesional. Tapi kalau dilihat dari sekarang dia tinggi badannya oke ya. Dari face-nya gitu, rambut semua. Untuk model yang ciri khas Indonesia aku suka. Nggak salah pilih dong maperanya. Mamanya Soalnya boleh nggak? aku suka yang kulit-kulitnya gitu, eksotik kayak gitu ya, dan ciri khas Indonesia, beautiful Indo ya gitu, keren banget gitu. Pasti disukai di situ. Berarti Mak nggak salah pilih kan? Nggak salah pilih, nggak salah Nggak pilih. salah pilih Mak kalau gitu Renata ya kan. Bunda setuju nggak kalau Renata dibawa ke Australia? Selama ini memang Renata suka, orang tua hanya untuk bisa mensupport, mendukung, dan mendampingi. Harapannya dengan dukungan dari manajemen juga, Renata karirnya makin besar, makin hebat, makin bisa juga dikenal sebagai salah satu talent Indonesia yang berbakat ya. Amin. Tapi cita-citanya Renata juga mau ke Australia, mau ke mancanegara ya? Bisa, Ya. bisa. Tuh, yes. Oh, jangan lihat ke Mak, ke kamera nanti salah. Lihat ke kamera aja. Ntar bilangin, Mak kok anaknya nengok ke belakang dulu. ini Ma- supaya dapat boleh, Iya, boleh kan, Mak? Boleh. Ma- Mak izinkan. Ini kan Renata baru belum lama juga nih gabung sama manajemen Mak. Sudah mendapatkan apa aja sih yang Mak kasih dengan Renata? Gitu. Kalau untuk kan kita baru 2 bulan ya Bun? Iya, baru 2 bulan nih kita masuk ya. Satu bulan Renata udah banyak ya, ada beberapa podcast, udah gitu ada beberapa film, short movie sama film layar lebar. Alhamdulillah Renata juga udah dapat. Jadi dalam waktu 1 bulan nggak dikebut, emang rezekinya nih anak aja gitu. Dan ini termasuk
instan cepat Cepat dengan banget. karirnya dia. Cepet sih menurut Ma, karena orang pada tertarik sama Renata karena Renata natural. Apalagi memang benar-benar ya dibilang cantik, gue kepedean nih. Emaknya sendiri emang anaknya cantik gitu loh, beneran cantik. Jadi kalau misalkan emak ketemuin sama Laura sama sama Steli ya, maksudnya aku manggil dia darling dulu. Soalnya kalau misalkan ketemu sama Steli kayak cocok banget gitu loh. Amin, Cocok insya banget. Allah. Insya Allah kita nggak tahu ternyata Ya. tiba-tiba kamu Ya. buat fashion week bisa. untuk kids. Bisa. Soalnya kan Dan bisa juga gini, kalau cita-cita Renata mau internasional, aku kan ada undangan di Milan Fashion Week dan di Paris Fashion Week kan. Dan biasanya desainernya itu dikasih satu model icon gitu loh. Jadi bisa bawa satu model bawaan gitu loh. Jadi misalnya aku bawa dia, itu udah nggak ditanya-tanya lagi. Tapi kalau misalnya dia mengikuti prosedur itu tuh agak-agak sulit gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya aku bawa satu orang, misalnya siapapun juga yang desainer bawa itu udah pasti masuk. All. Renata, Iya. ini pertanyaan yang sangat mendasar buat Renata. Sejak Renata gabung sama Mak Vera manajemen, apa yang Renata rasakan dalam karir ini? Wah, langsung dari aku masuk ke manajemen, Ya. aku langsung bertemu sama teman-teman seperti Atta sama Diva. Langsung aku bilang kayak, wah ternyata ada orang juga kan di manajemen ini selain aku. Aku bilang kayak, aduh kira-kira mereka bisa jadi teman aku nggak ya? Lalu aku coba bergabung dikit-sedikit kayak, halo nama kamu siapa? Langsung aja ngeklik, kamu iya ih, kamu ya gitu langsung lah. Kalau Renata sendiri melihat sosok seorang Mak Vera itu seperti apa? Mak, Ya. Mak itu udah kayak mama kedua. Bukan maksudnya apa-apa ya, tapi kayak mama udah jadi Mak Vera udah membantu aku, sudah mengarahkan jalan. Dan dari karirnya Mak Vera juga tegas dalam sekolahnya pendidikan, betul gak sih? Iya, karena waktu itu kan aku kan ikut pelajaran peran kita sama Mak Vera. Nah, ini acara-acara peran kita ini itu it's always like with my school schedule, because like at that moment it's like the schedule of like the peran kita and my school, it was like so close to my test, to my final exams. So wah, artinya apa itu? Mak bingung. Ini dia bahasa Inggris gue bingung nih. Artinya apa Bunda? Katanya Bunda. Iya, Mak Vera sangat fleksibel untuk kendalanya Renata yang mau naik grade, sehingga walaupun sibuk, Mak Vera bantu membuat jadwal-jadwal sehingga semuanya tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya Renata. Oh gitu. Sama nggak Steli kalau sama di luar negeri sistem manajemennya? Sama seperti itu juga. Sama gitu. Bisa fleksibel gitu. Misalkan ini artisnya lagi nggak bisa nih untuk syuting, misalkan nggak untuk latihan. Kira-kira ganti schedule bisa nggak gitu? Oh kayak nggak bisa. Nggak bisa di sana. Bisa. Oh, Di kalau sana, buat di sana sekolah lebih boleh? strict, lebih strict lagi. Kalau buat sekolah Bisa di sekolah kalau buat sekolah bisa. oh buat ini di sekolah gitu. Oh iya bisa. Tapi kalau misalnya dia harus pakai schedule sekolah, dia harus minta izin untuk itu agak bisa. Soalnya kan masa sekolah juga itu di sana tuh untuk berkarir profesional memang agak terbatas. Kayak gitu. Soalnya di sana itu biasanya di setiap sekolah itu tingkat SMP, SMA gitu mereka ada ada ininya sendiri gitu loh. Jadi bakat-bakat di sekolah-sekolah itu mereka benar-benar gadget, dan setiap tahun ada performance di Art Spire. Ya itu benar-benar tuh di gedung yang menampilkan mereka gitu. Jadi mereka merasa berperformance beneran gitu loh. Eksploitasi ininya mereka gitu kan. Jadi anak-anak tuh tersalur, mau bakat nyanyi, dancing, apa semua gitu kan itu ada di situ. Tapi mereka nggak bisa ke panggung profesional kan, bisa kayak gitulah. Iya. Nggak Jadi bisa. nggak bisa boleh asal kalau misalkan sekolah ya. Oh iya kalau izin. sekolah yang mengadakan, Oke. kalau Iya, sekolah yang boleh mengadakan. ya. Iya. Kalau Laura sendiri sekarang, Laura kalau misalkan di Indonesia, kamu kan sekarang kalau di Australia kamu ambil S3 ya sayang? Iya, jadi lagi S3 sekarang. Tapi dalam tahun ini lagi koordinasi subjek.
Jadi at the moment lagi dosen di universitas, jadi dosen kedokteran, sains, juga kesehatan. Jadi tadinya S3 tahun 2022 saya, tapi at the moment lagi ambil break biar bisa fokus dulu di ngajar dan dosen, baru mau ambil lagi tahun depan di jurusan yang beda. Tadinya Sambil rock and roll dong. iya, sambil rock and roll, sambil nyanyi, insya Allah juga bisa menitis karir lagi. Soalnya belajar di universitas sudah lama, udah hampir 10 tahun. Jadi mengejar mengejar ijazah banyak banget. Jadi untuk kali ini mau menitis karir dulu, juga alhamdulillah ada job yang bagus jadi dosen. Jadi mau continue, mau melanjutkan S3 insya Allah tahun depan lagi. Kamu selain ini, kamu selain di Australia itu kayak